tim bulu tangkis Indonesia nekat buang jatah libur demi All England. Sementara ganda putra siap tempur habis-habisan di Birmingham demi martabat merah putih. Selamat datang di ulasan spesial kita hari ini yang akan membahas persiapan super serius dari para pahlawan tepuk bulu kita. Kamu tahu tidak? Ada kabar mengejutkan datang dari Pelatnas Cipayung baru-baru ini. Para pemain kita menunjukkan dedikasi luar biasa tinggi untuk menyambut turnamen bulu tangkis tertua dan paling prestisius di dunia, All England 2026. Mereka rela mengorbankan waktu istirahat demi satu tujuan besar, yakni membawa pulang gelar juara ke tanah air. Bagaimana menurutmu tentang komitmen luar biasa atlet kita ini? Wah, itu semangat yang sangat membara ya. Pasangan ganda putri kita, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi, sampai tidak mengambil jatah libur sama sekali. Ini langkah berani yang menunjukkan betapa seriusnya mereka mempersiapkan diri untuk tur Eropa. Bayangkan, di saat orang lain bersantai, mereka justru terus memeras keringat di lapangan. Febriana mengatakan bahwa mereka fokus penuh untuk persiapan fisik dan teknik agar tampil maksimal. Ini perjuangan mental untuk membuktikan bahwa mereka layak bersaing di level tertinggi dunia. Betul sekali. Febriana menegaskan tidak ada kata libur dalam kamus mereka saat ini. Semua dilakukan demi tingkat kebugaran lebih baik dan kesiapan matang. All England bukan turnamen sembarangan. Ini level Super 1000 yang poin dan gengsinya sangat besar. Apalagi bagi Melisa Trias Puspitasari yang akan melakoni debutnya. Tentu ada rasa antusiasme sekaligus ketegangan luar biasa. All England adalah panggung impian setiap pemain, dan Melisa bersyukur bisa mendapatkan kesempatan emas ini. Tantangannya tidak mudah, karena lawan yang dihadapi adalah para pemain peringkat 10 besar dunia. Iya, tantangan di All England memang selalu berbeda. Tapi yang menarik adalah strategi PPPBSI yang mengirim tim lebih awal ke Eropa. Mereka mampir dulu ke kota Milton Keynes untuk menjalani pemusatan latihan. Langkah ini diambil agar para atlet bisa melakukan aklimatisasi dengan cuaca di sana. Kita tahu, perbedaan cuaca antara Jakarta yang panas dengan Inggris yang dingin bisa sangat ekstrim dan mempengaruhi performa fisik pemain jika tidak diantisipasi sejak dini. Strategi cerdik itu juga diamini pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto. Beliau mengatakan berangkat lebih awal memiliki pengaruh besar bagi kondisi fisik anak-anak asuhnya. Masalah seperti jet lag seringkali menjadi musuh tersembunyi bagi atlet internasional. Dengan berada di Inggris lebih awal, mereka punya waktu cukup untuk mengatur ulang jam biologis tubuh. Selain itu, mereka bisa mematangkan strategi permainan dan beradaptasi dengan kondisi lapangan sebelum turnamen sesungguhnya dimulai pekan depan. Berbicara soal ganda putra, sektor ini selalu menjadi tumpuan harapan utama Merah Putih. Kepala Bidang Pengembangan dan Prestasi PPPBSI, Eng Hian, menyebutkan sektor ganda putra paling siap tempur saat ini. Kita tahu betapa dominannya ganda putra Indonesia dalam sejarah All England. Nama-nama besar telah mengukir tinta emas di Birmingham Arena, dan sekarang tongkat estafet ada di tangan generasi sekarang. Tekanan tentu ada, tapi dengan persiapan tanpa libur dan keberangkatan lebih awal, kepercayaan diri mereka sedang berada di puncak. Tapi jangan salah, kejutan juga datang dari sektor tunggal putra. Meskipun ganda putra jadi andalan, kemunculan nama muda seperti Alwi Farhan dan Mohzaki Ubaidillah memberikan angin segar bagi masa depan bulu tangkis Indonesia. Mereka menunjukkan perkembangan signifikan dan mulai berani menantang dominasi pemain senior. Ini membuktikan regenerasi di Pelatnas Cipayung berjalan baik. Kehadiran mereka di tur Eropa kali ini akan menjadi tambahan kekuatan menarik. Siapa tahu ada kejutan besar tercipta dari raket muda ini di Inggris nanti. Benar, regenerasi itu sangat krusial. Kembali ke persiapan di Milton Keynes, fokus utamanya adalah kerja keras dan kesiapan mental masuk ke mode turnamen. Setiap sesi latihan di sana sangat berharga untuk memoles detail kecil yang mungkin terlewatkan selama di Jakarta. Strategi matang diharapkan bisa langsung diaplikasikan dengan sempurna sejak babak pertama All England dimulai. Tidak boleh ada ruang untuk kesalahan sekecil apapun, karena di level Super 1000, satu kesalahan bisa berarti akhir perjalanan panjang mereka. Saya sangat setuju. All England 2026 ini akan menjadi ajang pembuktian sesungguhnya bagi tim Indonesia. Apakah pengorbanan libur dan persiapan ekstra di Milton Keynes akan membuahkan hasil manis? Kita semua mendoakan yang terbaik bagi seluruh anggota tim yang berangkat. Semangat juang Febriana, Amalia, Melisa, dan seluruh penggawa ganda putra harus kita apresiasi tinggi. Mereka membawa harapan jutaan rakyat Indonesia yang rindu kejayaan bulu tangkis di panggung dunia yang sakral ini. Mari kita dukung terus perjuangan mereka. Jangan lupa berikan komentar semangat kalian di bawah ya. Semoga All England tahun ini kembali menjadi milik kita dan bendera merah putih berkibar di puncak tertinggi Birmingham Arena. Persiapan sudah maksimal, strategi sudah matang, sekarang tinggal menunggu waktu untuk membuktikan siapa yang terbaik. Tetaplah bersama kami untuk update terbaru perjuangan atlet kita di Tur Eropa. Sampai jumpa di ulasan berikutnya dan salam olahraga untuk seluruh pecinta bulu tangkis Indonesia.
Tiwi dan Fadia menggila di Jerman Open 2026 dengan serangan tajam yang membuat ganda Denmark benar-benar bertekuk lutut tanpa perlawanan berarti. Halo pecinta bulu tangkis tanah air, kembali lagi di saluran kesayangan kita yang selalu memberikan kabar terbaru dari dunia tepok bulu. Kabar gembira datang dari ajang Jerman Open 2026, di mana ganda putri andalan kita, Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadanti baru saja memberikan pelajaran berharga bagi lawan mereka di babak pembuka. Penampilan gemilang ini membuktikan bahwa kualitas ganda putri Indonesia masih sangat diperhitungkan di kancah internasional saat ini. Kemenangan telak ini menjadi sinyal positif bagi kebangkitan ganda putri kita di kancah dunia. Wah, bener banget rekan saya. Penampilan Tiwi dan Fadia di West Energy Sport Hall tadi benar-benar luar biasa dan membuat kita semua terpana melihat agresivitas mereka di lapangan. Bayangkan saja, mereka hanya butuh waktu singkat untuk menyudahi perlawanan ganda Denmark, Catherine Weng dan Mette Werge dengan skor yang sangat mencolok, yaitu 21-8 dan 21-14. Ini adalah awal yang sangat manis untuk perjuangan ganda putri Indonesia di turnamen level Super 300 ini. Kemenangan 2 game langsung ini menunjukkan kesiapan fisik dan mental yang sangat prima dari kedua atlet kebanggaan kita tersebut di Jerman kali ini. Mereka benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai salah satu ganda putri terbaik yang kita miliki saat ini. Betul sekali, skor 21-8 di set pertama itu menunjukkan betapa dominannya Tiwi dan Fadia dalam mengendalikan tempo permainan sejak servis pertama dilakukan. Mereka seolah tidak memberikan ruang sedikit pun bagi pasangan Denmark untuk mengembangkan pola permainan mereka dengan bola-bola tajam nan mematikan yang terus menghujani pertahanan lawan. Kemenangan meyakinkan ini tentu menjadi model kepercayaan diri yang sangat besar bagi mereka untuk melangkah ke babak selanjutnya di Jerman Open 2026. Dominasi total seperti ini sangat jarang kita lihat di level turnamen internasional yang kompetitif. Namun Tiwi dan Fadia berhasil melakukannya dengan sangat tenang semalam suntuk tanpa kesulitan berarti. Ini menunjukkan kematangan strategi yang mereka terapkan sangat efektif meredam agresivitas lawan di lapangan pertandingan tersebut. Dan jangan lupa, performa gemilang ini seolah menjadi kelanjutan dari tren positif yang mereka bangun sejak menjuarai Thailand Masters 2026 beberapa waktu yang lalu. Sepertinya, chemistry antara Amalia Cahaya Pratiri dan Siti Fadia Silva Ramadanti ini semakin hari semakin solid saja. Meskipun mereka baru resmi dipasangkan pada bulan Desember tahun 2025 kemarin. Perjalanan mereka dari nol hingga mulai merangkak naik di ranking dunia BWF benar-benar patut kita apresiasi setinggi-tingginya. Keberhasilan mereka meraih gelar di Thailand menjadi bukti bahwa proses adaptasi mereka berjalan dengan sangat cepat dan efektif di bawah bimbingan pelatih profesional yang sangat handal sekali dalam meramu strategi permainan yang mumpuni di lapangan hijau yang sangat kompetitif. Namun ada hal menarik yang sempat disampaikan oleh Siti Fadia setelah pertandingan tadi mengenai kondisi lapangan di Mülheim an der Ruhr. Ternyata kemenangan telak tadi bukan berarti tanpa kendala sama sekali, karena mereka sempat merasa terkejut dengan kondisi angin di dalam lapangan, terutama saat memasuki game kedua. Angin yang cukup kencang ternyata sempat mengganggu akurasi pukulan mereka dan membuat jalannya pertandingan menjadi sedikit lebih menantang dibandingkan game pertama. Hal ini menjadi catatan penting bagi tim pelatih untuk segera mengevaluasi kesiapan teknis para pemain dalam menghadapi kondisi cuaca yang berubah-ubah di dalam gedung pertandingan Jerman nanti, agar tidak menjadi masalah yang serius bagi konsentrasi mereka di babak selanjutnya yang lebih berat. Ya, untungnya kematangan mental Tiwi dan Fadia berbicara banyak di saat-saat kritis seperti itu. Karena mereka segera melakukan komunikasi intensif di tengah lapangan untuk mencari solusi cepat. Peran pelatih kita, Coach Titin atau Nitya Krisninda Maheswari, juga sangat krusial dalam menenangkan emosi dan memberikan instruksi taktis yang tepat agar mereka tetap fokus pada pola permainan mereka sendiri. Inilah pentingnya kerjasama tim yang solid antara pemain dan pelatih di pinggir lapangan saat menghadapi situasi yang tidak terduga di tengah panasnya tensi pertandingan dunia. Tanpa koordinasi yang baik, gangguan teknis seperti angin kencang bisa saja merusak ritme permainan yang sudah terbangun dengan apik sejak awal laga dimulai dengan sangat baik sekali oleh pasangan kita tersebut.
Setelah melewati rintangan pertama ini dengan mulus, tantangan yang lebih besar sudah menanti Tiwi dan Fadia di babak 16 besar yang akan berlangsung pada hari Kamis nanti. Mereka dijadwalkan akan bertemu dengan pasangan ganda putri asal Taiwan, Hu In Hui dan Lin Ji Hyun, yang tentu saja bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata, meskipun secara peringkat mungkin kita lebih diunggulkan dari sisi pengalaman bertanding di level Super 300 ini. Ini akan menjadi pertemuan pertama bagi kedua pasangan ini dengan formasi yang sekarang, sehingga strategi yang tepat akan menjadi kunci kemenangan utama bagi ganda putri Indonesia di babak tersebut nanti. Kita harus tetap waspada karena pemain Taiwan seringkali memiliki gaya permainan yang sangat ulet sekali. Tiwi sendiri sudah memberikan pernyataan bahwa dia akan mempersiapkan strategi terbaik bersama tim pelatih melalui diskusi mendalam. Dan salam olahraga!